Drama dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Taesop, anak dari seorang buruh pabrik yang hidupnya hancur karena sang ayah divonis penjara seumur hidup oleh jaksa yang sudah disuap. Tak kuat menghadapi ketidakadilan, ayahnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dari situlah Taesop tumbuh dengan satu tujuan, yaitu balas dendam. Kini ia memilih menjadi jaksa, bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk menembus sistem kotor itu dari dalam. Cara yang Taesop gunakan sederhana namun berbahaya, yaitu memasuki pusat kekuasaan tersebut secara langsung. Kali ini Taesop melakukan langkah mustahil dengan menikahi Sang Ah, artis papan atas sekaligus anak kepala kejaksaan. Pernikahan itu sendiri dianggap mustahil bagi sebagian orang, di mana seorang jaksa dari kalangan bawah bisa menikahi Sang Ah yang dikenal sebagai artis papan atas sekaligus keturunan dari 9 naga Asia. Namun kebahagiaan Taesop tidaklah lama, karena setelah pernikahan itu Sang Ah dikabarkan telah menggelapkan uang pajak sehingga membuat karir Sang Ah sebagai artis kini turun drastis. Di saat-saat itu Taesop justru mulai mengincar langkah berikutnya, yaitu dunia politik. Kali ini ia dan rekannya tengah membahas wali kota Seoul yang bernama Ibu Nam, yang mana diketahui Ibu Nam adalah sosok yang sempat jatuh karena kasus korupsi, namun berhasil bangkit kembali setelah berada di bawah naungan WR Group. Bahkan kini Ibu Nam digadang-gadang akan menjadi calon presiden. WR Group sendiri adalah sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang, termasuk dunia entertainment, dan dipimpin oleh seorang wanita bernama Lee Yang Mi. Dari sinilah Taesop mulai melihat sebuah peluang, yakni jika ia bisa mendekatkan diri ke WR Group, maka ia bisa masuk lebih dalam ke pusat kekuasaan. Tanpa Taesop sadari, jika ambisinya itu akan membuatnya melakukan hal hina, termasuk memberikan mahkota istrinya sendiri kepada para penguasa. 하룻밤만 빌려줄래? Sementara itu, di sisi lain, Sang Ah tengah mendapatkan proyek film sebagai jalan untuk memperbaiki karirnya. Namun proyek itu bukan sekedar tawaran, melainkan sebuah tekanan, di mana Lee Yang Mi akan membantu mengembalikan karir Sang Ah, asalkan anak didik Sang Ah yang bernama Seong diberikan kepadanya. Lee Yang Mi bukan hanya menguasai media dan hiburan, akan tetapi juga mengendalikan dunia politik dengan cara memegang rahasia para pejabat, di mana Lee Yang Mi menjebak para pejabat itu dengan skandal seksual, lalu mengikat mereka untuk selamanya. Dan dengan cara itu, Lee Yang Mi menjadi sosok yang bisa menentukan siapa orang yang akan berkuasa. Kali ini Sang Ah menjadi targetnya, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk ke permainan yang tidak bisa mereka hentikan. Sementara itu, di balik semua yang terlihat tenang, Taesop justru sudah bergerak. Seperti kali ini, ia sedang menemui mata-matanya yang bernama Nana, satu-satunya orang yang mengetahui rencana aslinya. Sejak awal ia menikah dengan Sang Ah hingga keinginannya masuk ke dunia politik untuk balas dendam. Kala itu Nana sudah mengumpulkan beberapa bukti tentang nama-nama pejabat yang terlibat skandal seksual yang telah diberikan oleh Lee Yang Mi, termasuk keterlibatannya dengan wali kota Nam. Dan dari sinilah rencana besar itu telah dimulai. Setelah itu Taesop benar-benar mengacak-ngacak keadaan, yang mana saat ini Taesop sedang menemui pimpinan WR Group lainnya yang bernama Ji-wook. WR Group adalah perusahaan yang didirikan oleh sebuah keluarga konglomerat. Kekuasaan tertinggi keluarga konglomerat itu dikendalikan oleh pendirinya yang bernama Pimpinan Kwon. Ia memiliki 2 istri. Kekuasaan pertama dikendalikan oleh anak dari istri pertamanya yang bernama Ji-wook yang saat ini sedang Taesop temui. Sementara kekuasaan kedua dikendalikan oleh istri kedua Pimpinan Kwon, yaitu Lee Yang Mi. Perebutan kekuasaan WR Group membuat mereka saling menjatuhkan. Namun kedekatan Lee Yang Mi dengan wali kota Nam membuat pihak Lee Yang Mi berada di pihak yang paling diunggulkan. Tujuan Taesop saat ini yakni mengajak Ji-wook untuk menjalin kerjasama, yang mana ia telah mengantongi nama sebuah hotel yang akan digunakan oleh Lee Yang Mi untuk melakukan praktek seksualnya. Di hotel itulah Taesop akan membocorkan keburukan Lee Yang Mi dan wali kota Nam secara publik. Keuntungan yang akan didapatkan oleh Ji-wook bisa menggulingkan Lee Yang Mi dengan sangat mudah. Sementara keuntungan untuk Taesop, ia bisa menyingkirkan wali kota Nam dari pencalonan selanjutnya. 가치관이 딱 맞네. 전략가야. 응?
Singkat cerita, wali kota Nam dan juga Liang Mi kini telah hadir di hotel yang dimaksud. Tanpa mereka sadari, kala itu Nana sudah berhasil menyusup menjadi seorang pelayan. Ia menanam sebuah alat dan berhasil mengamankan sebuah akses untuk membuka semua pintu. Dan di saat yang sama pula, situasi justru berubah. Kala itu, Sang Ah baru mengetahui bahwa Seyong atau satu-satunya anak didik yang diharapkan untuk menyelamatkan nama dan karir Sang Ah kini telah dibawa ke hotel itu. Ia yang marah langsung bergerak menuju hotel yang dimaksud. Dan ternyata hotel itu bukan hal asing baginya, karena hotel itu adalah masa lalu yang pernah menghancurkan keperawanannya sekaligus menjadi titik kepopulerannya. Dan nampaknya kini Seyong akan mengalami hal yang sama. Di dalam lift, Taesop sudah mendengar langsung percakapan antara wali kota Nam dengan Seyong, yang mana saat itu ibu Nam menyuruh Seyong untuk duduk di pangkuannya. Kala itu pintu lift terbuka dan di hadapan Taesop ada Sang Ah. Mereka saling berpapasan namun tanpa sepatah kata pun. Saat pintu kembali tertutup, Taesop memilih untuk melangkah lebih jauh. Ia kemudian masuk ke kamar wali kota Nam dan merekam semua yang ada di sana. Dan malam itu bukan hanya permainan yang dimulai, akan tetapi perang yang tidak bisa dihentikan. 여기라고 불러봐. 남해원 시장님 안녕하세요. Rekaman itu langsung Taesop perlihatkan kepada Liang Mi. Taesop berkata jika awalnya ia akan langsung menyebarluaskan video itu. Namun setelah tahu kalau Sang Ah istrinya pernah terlibat, ia pun mengurungkan niatnya itu. Namun ia bertekad akan menyebarkan video tersebut jika Liang Mi berani menyentuh istrinya lagi. Akan tetapi mendapatkan ancaman itu, Liang Mi justru tak takut. Ia bahkan menyebutkan hubungan antara Sang Ah dengan seorang narapidana bernama Pak Jae-sang yang sebentar lagi akan bebas. Taesop mengenali siapa itu Pak Jae-sang. Ia yang termakan dengan ucapan Liang Mi itu langsung menanyakannya kepada Sang Ah. Namun naas, saat itu Sang Ah justru mengelak dengan berkata jika ia tidak pernah mendapatkan telepon atau surat dari Pak Jae-sang dan meminta agar Taesop tidak berpikiran berlebihan. Taesop semakin curiga. Ia pun kemudian membuka beberapa kasus yang pernah kejaksaan tangani. Dan dari sanalah nama Pak Jae-sang muncul sebagai pelaku pembunuhan. Cerita lalu berpindah memperlihatkan seorang reporter yang sedang membuat sebuah artikel tentang pembunuhan yang pernah Pak Jae-sang lakukan. Yang mana ternyata hubungan antara Taesop dengan Sang Ah berawal dari kasus pembunuhan itu. Bahkan berkat pembunuhan itu, Taesop bisa menikahi Sang Ah yang seorang artis sekaligus anak dari kepala kejaksaan. Sementara itu, di kamar sebelah, Sang Ah yang tadi mengelak kepada Taesop ternyata sedang membakar surat yang diberikan oleh Pak Jae-sang. Surat itu lalu Sang Ah bakar. Namun sebuah sobekan berhasil ditemukan oleh Taesop, sehingga kini ucapan Liang Mi telah terbukti kalau Sang Ah masih berhubungan dengan Pak Jae-sang. Cerita lalu memperlihatkan Sang Ah yang kini sudah memulai film terbarunya setelah sekian lama vakum. Film itu melibatkan adegan fisik, sehingga agar tidak mengalami luka, sutradara pun telah menugaskan seorang pemeran pengganti. Dan ternyata pemeran pengganti itu adalah Nana yang ditugaskan oleh Taesop untuk mengetahui apa yang sedang Sang Ah sembunyikan dari Taesop. Kala itu Nana berhasil menukarkan HP milik Sang Ah. Ia lalu membawanya untuk diretas oleh rekannya yang bernama Wusik. Setelah berhasil, kini semua obrolan dan percakapan di telepon itu bisa didengar langsung oleh pihak Taesop. Sehingga kini tak ada lagi yang bisa Sang Ah sembunyikan. Seperti saat itu, Sang Ah baru saja menerima telepon dari Pak Jae-sang yang kala itu akan bebas dari penjara. Kala itu Pak Jae-sang sangat meminta agar mereka untuk segera bertemu. Pertemuan itu adalah menjadi kesempatan terakhir yang Pak Jae-sang berikan untuk Sang Ah atas apa yang telah Sang Ah perbuat. Sementara itu, Taesop yang mendengarkan percakapan itu dibuat geram akan apa yang istrinya lakukan di belakang Taesop. Setelah telepon itu ditutup, Taesop kembali dikejutkan akan berita yang kini baru saja viral. Yang mana berita itu berisi fakta pembunuhan di balik hubungan antara Taesop dengan Sang Ah. Berita itu jelas langsung viral, membuat Taesop sangat geram akan fakta yang selama ini ia berusaha sembunyikan.
Berita itu ternyata dari pihak Liang Mi yang kini sudah membuktikan ucapannya kalau Liang Mi akan membongkar hubungan Taesop yang bisa menikahi Sang Ah. Akan tetapi hal itulah yang justru membuat tekad Taesop semakin membara. Sehingga kini tanpa basa-basi rekaman seksual yang wali kota 6 lakukan telah beredar luas tanpa disensor sedikit pun. Berita yang baru saja Taesop publikasikan itu kini sedang dilihat oleh Sang Ah. Sang Ah sangat marah kepada Taesop karena berkat tindakannya itu kini karir Sang Ah akan dihancurkan kembali oleh Liang Mi. Namun Taesop justru langsung membentak dan mengatakan jika Liang Mi sudah membuka kasus pembunuhan yang pernah mereka tutupi. Dan ia menyuruh agar Sang Ah untuk diam dan membiarkan Taesop untuk menyelesaikan masalah ini. 잘 마무리하고 올게. Kala itu Taesop langsung mengadakan sebuah konferensi pers. Taesop memberikan kesaksiannya atas rekaman wali kota 6 yang sudah ia berikan kepada publik. Taesop juga membongkar penyuapan yang diterima oleh kejaksaan yang sebelumnya sudah ditugaskan untuk menutupi semua itu. Dan kini Taesop bertekad akan membongkar semua kebusukan yang ada di pemerintahan sekarang demi membela rakyat Korea. Orasi itu juga dilihat langsung oleh Liang Mi yang kini sudah menganggap kalau Taesop benar-benar ingin berperang dengannya. Kala itu ternyata Sang Ah menemui Liang Mi untuk memohon ampunan. Namun kini pintu ampunan dari Liang Mi sudah tertutup rapat sehingga Sang Ah pun harus bersiap menerima apa yang akan Liang Mi lakukan berkat keberanian dari Taesop. 이사님, 그러니까 이제부터 그쪽은 내 쥐가 되는 거야. 그 어떤 드라마보다도 재밌을 거야. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan rumah milik keluarga WR Group. Menurut cerita, rumah itu adalah rumah yang melahirkan semua kekacauan di Korea. Kekacauan itu sudah turun-temurun hingga sampai saat ini. Kala itu, reporter yang sebelumnya sudah menulis fakta tentang hubungan Taesop dengan Sang Ah tengah memasuki rumah itu. Dan reporter itu bernama Jin Ho, anak buah Liang Mi yang ditugaskan untuk membongkar semua pembunuhan yang melibatkan Taesop dan Sang Ah sampai tuntas. Sementara itu, di malam yang sama, Nana sedang ditugaskan untuk mengikuti Sang Ah yang saat itu sedang menemui seseorang. Yang ternyata orang itu adalah pimpinan Kwon atau penguasa tertinggi di WR Group. Kala itu, Nana berhasil mengambil potret wajah pimpinan Kwon dan langsung mengirimkannya kepada Taesop. Taesop yang melihat kenyataan itu sangat terkejut sekaligus bingung mengapa istrinya menemui pimpinan Kwon. Apakah Sang Ah sedang mencari perlindungan atau justru sedang mengkhianatinya? Kebingungan itu terhenti di saat Ji-uk memanggilnya. Kala itu Ji-uk tampak sangat puas. Keberanian Taesop dalam menghancurkan kubu Liang Mi membuat nama Taesop kini melambung tinggi. Bahkan kini Ji-uk langsung memperkenalkan Taesop kepada pimpinan partai besar untuk satu tujuan gila, yakni mencalonkan Taesop sebagai presiden Korea selanjutnya. Dari anak buruh pabrik menjadi calon orang nomor 1 di negara itu. Rencana balas dendam Taesop yang kini sudah mencapai puncaknya. Ketegangan di sana kemudian memuncak saat Liang Mi tiba-tiba muncul di pertemuan itu. Kehadirannya memicu kebencian mendalam bagi semua orang, terutama Ji-uk yang sangat membenci ibu tirinya itu. Di sana Liang Mi sangat terkejut dan tak menyangka jika Taesop yang ia anggap sebagai jaksa rendahan ternyata memiliki ambisi setinggi langit untuk menjadi presiden. Namun di detik itu juga Liang Mi baru sadar kalau Taesop sama sekali tidak sedang menyelamatkan istrinya, melainkan Taesop sedang menjalankan rencana besarnya sendiri tanpa mempedulikan nasib Sang Ah yang kini berada di ujung tanduk dalam genggaman Liang Mi. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Sang Ah mencoba menekan sang penguasa tertinggi agar ikut turun tangan dalam menghentikan Park Jae-sang. Sang Ah mengingatkan bahwa Park Jae-sang juga memegang kartu mati tentang dosa besar yang pernah dilakukan oleh pimpinan Kwon di masa lalu. Akan tetapi, pimpinan Kwon justru menunjukkan sikap tidak peduli dengan menolak mentah-mentah permintaan Sang Ah itu. Menurut pimpinan Kwon, tangan Sang Ah lah yang selama ini berlumuran darah, sehingga urusan Park Jae-sang bukan lagi menjadi beban pikirannya. Kala itu ternyata seluruh percakapan rahasia tersebut sedang didengar langsung oleh Taesop.
Yang mana di momen itu pimpinan Kwon justru memberikan peringatan yang sangat dingin kepada Sang Ah. Ia menyuruh Sang Ah untuk lebih memperhatikan suaminya, yaitu Taesop, ketimbang memikirkan rahasia masa lalu mereka. Pimpinan Kwon tampaknya mulai mencium bahwa Taesop adalah ancaman yang jauh lebih nyata bagi mereka semua. Di hari itu, ternyata Jin Ho langsung menemui Pak Jae Sang di penjara. Tanpa membuang waktu, Pak Jae Sang langsung menghubungi Sang Ah dan memintanya untuk segera bertemu. Akan tetapi, nasib malang justru menimpa Pak Jae Sang karena saat itu Sang Ah secara mentah-mentah menolak untuk menemuinya. Pak Jae Sang kini benar-benar telah kehilangan kepercayaan kepada Sang Ah. Puncaknya, ia langsung menyerahkan sebuah flashdisk rahasia kepada Jin Ho. Isi dari flashdisk tersebut sangatlah mengerikan karena di dalamnya terdapat rekaman perintah Sang Ah kepada Pak Jae Sang untuk membunuh produser Oh. Tak hanya itu saja, di flashdisk itu terdapat bukti bahwa Taesop yang kala itu bertugas sebagai jaksa penuntut sengaja membebaskan Sang Ah dari jeratan hukum. Dan imbalannya adalah menikah dengan Sang Ah untuk masuk ke lingkaran elit yang selama ini menjadi incaran dendamnya. 나도 여자하고 싶어. 다 도와줄게. Berkat flashdisk itu, Jin Ho pun sudah merasa berada di atas angin dan bersiap untuk mempublikasikan artikel yang akan mengguncang negara tersebut. Akan tetapi, saat ia hendak mempublikasikan artikel itu, tiba-tiba Taesop muncul dan langsung menghancurkan laptop milik Jin Ho hingga berkeping-keping. 내가 진짜 추상을 알고도 그럴 수 있을까? 뒤지는 거야. 지는 거야, 알아? Saat itu, laptop milik Jin Ho yang rusak kini telah dibawa oleh Nana. Di dalam laptop itu berisi sebuah fakta, di mana pembunuhan yang Sang Ah lakukan yang ditutupi oleh Taesop ini berawal dari kasus yang menimpa seorang artis bernama Jisoo. Cerita lalu mundur ke masa lalu. Jisoo adalah seorang artis muda yang sangat cantik dan berbakat. Akan tetapi, di setiap film yang ia bintangi, Jisoo selalu dipaksa untuk melakukan adegan ranjang yang sangat vulgar. Tekanan itu membuat Jisoo merasa sangat ketakutan hingga ia berkali-kali menolak untuk melanjutkan syuting. Namun produser Oh sebagai pihak agensinya justru terus memaksa dan mengancam Jisoo agar tetap menuruti kemauan bejatnya itu. 시뻘건 인줄에 찍는 줄 알아? Kondisi tersebut membuat Jisoo sangat frustasi dan satu-satunya tempat ia mengadu adalah Sang Ah. Sang Ah tentu saja merasa sangat muak akan apa yang dilakukan oleh produser Oh kepada Jisoo. Akan tetapi saat itu Sang Ah tidak bisa berbuat banyak selain berusaha menguatkan hati sahabatnya tersebut. Hingga pada suatu hari Jisoo dipaksa untuk mengenakan pakaian yang sangat seksi dengan janji bahwa itu adalah syuting terakhirnya. Namun saat Jisoo memasuki ruangan syuting itu, ia justru dipaksa untuk melayani nafsu bejat pimpinan Kwon dan juga kepala kejaksaan Korea saat itu, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung Sang Ah sendiri. Terungkap fakta menjijikan bahwa semua adegan ranjang yang selama ini Jisoo lakukan di film ternyata adalah pesanan khusus dari pimpinan Kwon. Setelah malam yang menghancurkan martabat Jisoo itu, Jisoo ditemukan meninggal dunia karena memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kematian tragis yang menimpa Jisoo itulah yang akhirnya membuat amarah Sang Ah meledak dan tak terkendali. Di waktu yang sama, Jin Ho sedang melakukan rekaman wawancara eksklusif bersama Pak Jae Sang. Di sini terungkap fakta bahwa Pak Jae Sang dulunya adalah pengawal pribadi produser Oh. Bahkan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penderitaan yang menimpa Jisoo hingga gadis itu harus mengakhiri hidupnya. Menurut cerita Pak Jae Sang, setelah kematian Jisoo, mental Sang Ah benar-benar hancur. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kala itu Pak Jae Sang ditugaskan untuk mengawasi Sang Ah selama 24 jam. Suatu hari, Pak Jae Sang memergoki Sang Ah yang hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi, karena Pak Jae Sang sangat mengasihani Sang Ah, ia pun bersumpah akan melakukan apapun itu demi melindungi Sang Ah. Kala itu, Sang Ah memanfaatkan momen tersebut. Ia menyuruh Pak Jae Sang untuk menghambat produser Oh dengan imbalan bahwa Sang Ah akan menikah dengan Pak Jae Sang di saat nanti Pak Jae Sang bebas dari penjara. 이제 좀 죽여줄래?
Dan benar saja, eksekutor asli dari kematian produser Oh adalah Park Jae-sang atas perintah Sang Ah. Rekaman yang dibuat oleh Jin Ho dan Park Jae-sang itu kini telah dilihat secara langsung oleh Taesop. Taesop langsung memberitahu Sang Ah jika sampai kabar ini terpublikasi, maka karir Sang Ah dan juga karir politik yang selama ini Taesop perjuangkan akan hancur sia-sia. Kala itu Taesop sangat menyayangkan karena dahulu Sang Ah malah menyuruh Park Jae-sang untuk membunuh produser Oh. Padahal jika tidak dihabisi pun, produser Oh akan dihabisi oleh pihak lain. Mendengar perkataan itu, Sang Ah pun terkejut dan menanyakan pihak siapa yang saat itu juga sedang mengincar produser Oh. Cerita kembali mundur. Kala itu, sebagai jaksa yang menangani kasus produser Oh, Taesop berhasil menemukan sebuah darah orang lain di TKP. Setelah ditelusuri, darah itu ternyata milik seorang pembunuh bayaran. Taesop lalu mendatangi rumah pembunuh bayaran itu. Di rumah pembunuh bayaran itu, ia menemukan sebuah tumpukan uang. Ia lalu mencari sidik jari pemilik uang itu. Dan di sana, ia menemukan sidik jari milik pimpinan KON. Hanya itu saja, kala itu Taesop juga berhasil mengamankan beberapa foto yang ternyata disimpan oleh produser Oh. Foto itu menampilkan saat di mana para pejabat mendapatkan layanan seksual artis dari produser Oh. Dan kini ia sadar kalau pihak pimpinan KON sengaja ingin menghabisi produser Oh karena produser Oh sudah kedapatan menyimpan rahasia milik pimpinan KON. Dan benar saja, kita lalu diperlihatkan di mana setelah Park Jae-sang berhasil menghabisi produser Oh, pembunuh bayaran itu muncul dan menikam produser Oh 2 kali. 두 차례 찌른 자상과 물증이 발견되었으므로 Masih di masa lalu, kala itu Taesop terlihat mendatangi Sang Ah. Di sana ia memberikan beberapa bukti yang ia temukan atas keterlibatan Sang Ah dan berjanji tidak akan mengungkap keterlibatan Sang Ah. Namun ia meminta agar Sang Ah berada di sampingnya. Karena dengan itu Taesop yakin jika mereka bisa melawan dan mengganti para penguasa yang sudah memberikan penderitaan kepada Sang Ah. Di masa sekarang, Sang Ah sangat kecewa dan marah karena Taesop sudah merahasiakan kalau pimpinan KON juga terlibat ke dalam pembunuhan yang menimpa produser Oh. Namun Taesop berkata jika semua itu sengaja ia sembunyikan untuk melawan WR Group atau pimpinan KON nanti di waktu yang tepat. 살인자랑 결혼한 내 잘못이다. Kini Sang Ah sudah sadar kalau Taesop hanya memanfaatkan ketenaran dan koneksi yang Sang Ah miliki demi tujuan Taesop yang sebenarnya. Taesop lalu membenarkan maksud dan tujuannya itu. Taesop juga berkata kalau dirinya sudah salah karena sudah menikah dengan seorang pembunuh seperti Sang Ah. Perkataan itu membuat Sang Ah sangat kecewa dan hancur. Ia lalu pergi dengan mengendarai mobilnya. Namun di tengah jalan ia berhenti karena melihat papan billboard yang dipenuhi berita yang dibuat oleh Jin Ho kalau Sang Ah adalah dalang dari pembunuhan produser Oh. Berita panas tentang pembunuhan yang didalangi oleh Sang Ah dan keterlibatan Taesop dalam menutupinya kini benar-benar membuat seluruh warga Korea sangat gempar. Di tengah kekacauan itu, Liang Mi sedang menari di atas kemenangannya karena berhasil menghancurkan musuh bebuyutannya. Akan tetapi di pihak Taesop situasi justru berbanding berbalik. Meski para petinggi partai menyuruhnya untuk bersembunyi demi menghindari kerusuhan, Taesop justru memilih untuk muncul. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari, melainkan akan membalikan keadaan dengan cara yang paling brutal. Di sisi lain, drama keluarga WR Group semakin rumit. Liang Mi memanfaatkan anak perempuannya yang bernama Hijau untuk mencuri hati pimpinan KON demi mengamankan saham yang lebih besar. Akan tetapi, langkah politik Liang Mi langsung dihadang oleh Ji-uk yang memperingatkan untuk berhenti mengusik Taesop. Namun ternyata Taesop sedang mendatangi pimpinan KON dengan membawa dokumen bukti tersebut. Di hadapan sang penguasa tertinggi itu, Taesop menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Ia mengintimidasi pimpinan KON seolah-olah mereka berada di level yang sejajar. Taesop mengancam dengan berkata, jika rahasia ini terbongkar, maka anak kesayangan pimpinan KON yaitu Hijau akan dicap sebagai keturunan dari seorang pembunuh. Kala itu ketakutan menghantui pimpinan KON hingga ia terpaksa menuruti perintah Taesop untuk segera membereskan Liang Mi dan menarik semua berita negatif tentang Sang Ah dan dirinya. 그럼 끝이라.
Liang Mi yang mendengarkan percakapan itu hanya bisa terpaku saat pimpinan Kwon mencapnya sebagai istri tak berguna. Pimpinan Kwon sangat marah. Ia bahkan menyuruh Liang Mi untuk segera menghentikan tindakan bodoh yang sudah Liang Mi lakukan. Kala itu Liang Mi langsung menelpon Jin Ho. Ia memberitahukan akan keterlibatan pimpinan Kwon itu. Jin Ho juga mengerti kalau mereka melanjutkan rencananya maka mereka juga akan hancur, sehingga ia pun setuju untuk menarik berita tentang Sang-ah dan Taesop. Jin Ho langsung menelpon Park Jae-sang untuk menyudahi semua kesaksian Park Jae-sang itu. Namun Park Jae-sang sangat marah karena merasa kesaksiannya telah dipermainkan. Park Jae-sang yang sangat marah akan mengungkapkan semua itu sendirian. Sementara itu, Taesop sedang menemui Nana. Kala itu Taesop sudah menyadari bahwa selama ini Nana telah menyadap pertengkaran pribadinya dengan Sang-ah. Taesop merasa kalau Nana sudah melewati batas sebagai seorang mata-mata. Yang dengan demikian Taesop pun langsung memecat Nana dan menyuruhnya untuk tidak muncul lagi di hadapan Taesop. 나랑 상아 앞에 얼쩡대지 마. 내가 시켰을 거야. Akan tetapi Taesop tidak tahu bahwa Nana sudah memiliki alasan kuat di balik keperbihakannya kepada Sang-ah. Jauh sebelumnya, saat Sang-ah kabur dari rumah, Nana lah yang membawanya pergi. Nana bercerita bahwa ibunya telah meninggal dunia karena bunuh diri akibat KDRT sang ayah. Karena rasa muak yang mendalam, Nana menghabisi ayahnya sendiri saat sang ayah sedang berjudi. Kasus berdarah itu ternyata ditangani oleh Taesop, yang mana kala itu Taesop melihat dan menyadari bakat yang dimiliki oleh Nana sebagai seorang mata-mata, sehingga Taesop pun menyelamatkannya. Alasan Nana melindungi Sang-ah adalah karena sang ibu sangat mengidolakan Sang-ah. Bahkan sebelum mengakhiri hidupnya, sang ibu tengah menonton film Sang-ah untuk mencari kekuatan. Dan kini Nana bersumpah akan menghabisi Park Jae-sang demi menyelamatkan hidup Sang-ah. 그때 거기 있었는지. Di tengah kekacauan itu, Taesop mendapatkan telepon dari Ji-uk. Akan tetapi, alih-alih berterima kasih, Ji-uk justru berkhianat. Ji-uk menjelaskan kalau ayahnya meninggal dunia, maka sebagian besar saham sudah dipastikan jatuh kepada tangan Ji-uk. Ji-uk juga mengatakan kalau dirinya kini tidak membutuhkan Taesop lagi, sehingga Ji-uk pun sudah menetapkan kalau Taesop tidak akan jadi ia calonkan untuk pemilihan presiden selanjutnya. Ji-uk juga tak peduli kalau Taesop akan membongkar dosa ayahnya, karena yang ia pedulikan hanyalah kekuasaan mutlak atas Wee Air Group. Situasi semakin krisis saat Park Jae-sang mengumumkan melalui YouTube pribadinya bahwa ia akan membongkar rahasia Sang-ah pada pukul 10 malam itu. Di saat yang sama, Nana menemukan Sang-ah tengah bersimpah darah karena mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyayat urat nadinya. Setelah memastikan Sang-ah dilarikan ke rumah sakit, Nana langsung bergerak untuk memburu Park Jae-sang. Yang mana kala itu waktu siaran hanya tinggal 9 menit saja. Ternyata tak hanya Nana saja yang tengah bergerak. Liang Mi juga sudah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk membungkam Park Jae-sang selamanya. Karena jika sampai Park Jae-sang mengungkap kasus ini, maka Liang Mi tidak akan mendapatkan sepeser pun saham karena dianggap sudah mencemarkan nama pimpinan Kwon. Semua orang di penjuru Korea sedang memantau siaran Park Jae-sang yang kini tinggal 1 menit lagi. Dan saat siaran itu dimulai, semua orang terkejut karena saat itu Park Jae-sang sudah meninggal dunia. Di rumah sakit, Taesop yang sangat ketakutan kehilangan istrinya akhirnya berdamai dengan Sang-ah. Mereka menyadari bahwa di balik pertengkaran mereka sedang diadu domba. Sehingga kini mereka pun sepakat untuk bersama-sama melawan pihak yang ingin menjatuhkan mereka. Demi merebut kembali kepercayaan publik, Sang-ah dan Taesop langsung melakukan konferensi pers besar-besaran. Di hadapan media, Sang-ah menjelaskan bahwa Park Jae-sang mengalami gangguan jiwa pasca penjara dan semua tuduhan pembunuhan itu adalah palsu. Kala itu, Taesop menyambung dengan narasi provokatif, yang mana Taesop menyampaikan kepada publik bahwa semua yang terjadi saat ini diakibatkan oleh sebuah pihak yang ingin menjatuhkan dirinya dan juga Sang-ah.
Taesop memberitahu publik jika pihak terkait telah menguasai media dan juga para pejabat, bahkan pembunuh untuk menjatuhkan Taesop. Dan kini Taesop meminta dukungan dari semua orang karena hanya Taesop lah yang bisa melawan dan menjatuhkan pihak yang dimaksud. 이제 다시 싸우겠습니다. 맹세코 살인을 청부하거나 사건을 은폐한 적은 없습니다. 살인까지 일삼았습니다. Setelah konferensi pers yang mengguncang itu, masalah baru muncul saat seorang polisi mendatangi Taesop dan Sang Ah. Kala itu polisi mengungkapkan bahwa kematian Park Jae-sang sangat janggal. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita misterius masuk ke area hotel. Polisi berkata kalau saat jam kematian Park Jae-sang, wanita itu tidak terlihat di CCTV. Dan kini polisi curiga kalau Park Jae-sang dihabisi bukanlah bunuh diri. Taesop seketika teringat akan ucapan Nana yang sebelumnya akan menghabisi Park Jae-sang untuk Taesop. Kita lalu diperlihatkan cuplikan saat Park Jae-sang tewas. Di depan jasad yang membukui itu berdiri seseorang yang menatap kamera CCTV dengan sengaja, seolah-olah menantang dunia. Dan benar saja, sosok orang itu adalah Nana. Setelah konferensi pers kemarin, kini seluruh publik Korea kembali berbalik mendukung Taesop dan Sang Ah. Bahkan Taesop secara resmi telah dicalonkan kembali oleh partainya sebagai calon presiden nomor urut 2. Akan tetapi perjuangan ini tidaklah mudah. Lawan tangguhnya di pemilihan kali ini yang bernama Park Sun-gok unggul telak dalam berbagai dana kampanye. Tim sukses Taesop melaporkan bahwa WR Group yang masih dikendalikan oleh Liang Mi telah menekan semua investor dan pebisnis agar menutup pintu dalam mendukung Taesop. Tak hanya itu saja, Liang Mi juga memboikot karir Sang Ah di industri perfilman. Yang mana kala itu Taesop menyadari bahwa perang telah terlanjur dimulai dan ia harus menemukan kekuatan yang lebih besar yang tidak berani disentuh oleh WR Group. Dari hasil pencariannya, Taesop menemukan sebuah nama perusahaan bernama TG Company yang menguasai semua perdagangan di Korea. Dan pimpinan dari TG Company itu adalah mantan suami Liang Mi yang bernama CEO Jang. Taesop langsung menemui CEO Jang. CEO Jang berkata kalau dirinya memang sedang mencari anjing yang bisa menerkam Liang Mi. Maka dari itu CEO Jang dengan TG Company-nya akan turun tangan untuk berinvestasi kepada Taesop. Namun ada hal lebih gila di balik semua itu. CEO Jang bercerita kalau CEO Jang dan juga Liang Mi bercerai karena masalah kejantanan. Namun penyakitnya itu sembuh setelah menonton film Sang Ah. Sebagai imbalan atas investasi politiknya, CEO Jang meminta Taesop untuk memberikan Sang Ah agar melayaninya 1 malam saja. Dan entah mengapa kala itu Taesop mengiyakannya. Ia bahkan menggila dengan naik ke panggung podium sambil berteriak kalau ia akan menaruhkan apapun demi menjadi seorang presiden, termasuk memberikan istrinya. Di tengah kondisi itu, Sang Ah justru dikejutkan oleh sebuah papan billboard yang menampilkan wajah Nana sebagai bintang utama di film yang seharusnya diperankan oleh Sang Ah. Dan ya, kini Nana sudah berkhianat dan sudah berpihak kepada Liang Mi. Setelahnya, Taesop ditelepon oleh polisi kalau Nana bukanlah orang misterius yang sebelumnya sudah polisi curigai sebagai pembunuh Park Jae-sang. Dan di waktu itu, dana kampanye yang Taesop minta kepada CEO Jang kini telah masuk. Dan sepertinya Taesop benar-benar akan memberikan tubuh Sang Ah untuk CEO Jang. Sebelumnya, Liang Mi yang sudah mengetahui posisi Taesop yang sedang di atas angin ternyata sempat mengajak Taesop untuk bekerja sama. Ia bahkan akan mengganti uang investasi milik CEO Jang. Akan tetapi kala itu Taesop menolaknya mentah-mentah. Kini Taesop sedang membahas permintaan Liang Mi itu dengan Sang Ah. Sang Ah tahu kalau hal ini akan menjadi langkah penting bagi mereka, sehingga Sang Ah menawarkan diri akan menemui Liang Mi untuk melihat apakah ini sebuah jebakan atau keseriusan Liang Mi dalam membantu Taesop. 더 밝혀서 뒤집을 수 있다면 Tanpa basa-basi, Sang Ah langsung menemui Liang Mi. Sang Ah menyampaikan kalau ia menginginkan film yang saat ini akan dibintangi oleh Nana untuk diperankan olehnya. Dan sebagai imbalan, maka Taesop akan bergabung dengan pihak Liang Mi. Kala itu, Liang Mi melemparkan sebuah bola golf ke dalam sebuah toilet yang berisi air kencing. Liang Mi menyuruh Sang Ah untuk mengambilnya sebagai bentuk keseriusan.
Sang Ah kini memilih untuk menurunkan gengsinya, sehingga Sang Ah pun langsung mengambil bola golf itu. 덕분이죠. Aksi tersebut ternyata membuahkan hasil, karena kini Liang Mi telah menerima Sang Ah untuk kembali membintangi film besar yang akan mengangkat karirnya. Kembalinya Sang Ah ke dunia film disambut hangat oleh publik Korea. Bahkan kini Sang Ah mulai membantu Taesop dalam kampanyenya. Kini Taesop akan bergabung dengan Liang Mi. Namun Taesop masih mempunyai tujuan sendiri, yakni akan menghancurkan Liang Mi dari dalam kekuasaannya sendiri. Dalam menghancurkan Liang Mi, Taesop langsung bergerak dengan kembali bergabung dengan Ji-oh. Keduanya lalu membahas sebuah tindak korupsi dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh lawan Taesop nanti di pemilihan umum. Kasus korupsi yang dilakukan oleh lawan Taesop itu juga menyangkut nama Liang Mi, sehingga jika kasus yang selama ini telah ditutupi itu muncul ke permukaan, maka Liang Mi akan jatuh untuk selamanya. Bukti-bukti yang Taesop miliki kini sudah valid dan asli. Hal itu diungkap langsung oleh anak buah lawan Taesop yang sudah memberikan kesaksiannya jika Park Sun-gok telah melakukan tindak korupsi. Di sisi lain, Sang Ah dan Nana akhirnya memulai syuting perdananya. Sesuai kesepakatan, Sang Ah akan mendapatkan peran tersebut asalkan Taesop bersedia untuk bertekuk lutut di bawah kendali Liang Mi. Akan tetapi, Taesop ternyata hanya memanfaatkan situasi agar Sang Ah bisa kembali syuting saja. Karena begitu kamera mulai merekam dan Liang Mi sudah tidak bisa memberhentikan Sang Ah lagi, Taesop langsung menolak mentah-mentah ajakan kerjasama dari Liang Mi itu. Taesop bahkan memberikan ancaman maut dengan berkata kalau senjata yang ia punya saat ini benar-benar akan membuat Liang Mi hancur untuk selamanya. 그리고 상하 영화 손끝만큼도 건드릴 생각하지 마. 호랑이인 줄 알고 올라타려 했대. Setelah itu, Taesop ditelepon oleh rekan setim Nana, di mana rekan Nana itu memberitahu Taesop kalau kini Nana sebagai artis bukanlah keinginan Nana sendiri, namun Liang Mi sudah memeras dan memperalat Nana karena Liang Mi sudah mempunyai kelemahan milik Nana. Sementara itu, setelah syuting selesai, Nana dan Sang Ah sedang berbincang berdua. Kala itu, Nana berkata kalau dirinya sangat ingin melindungi Sang Ah. Namun Nana takut kalau Sang Ah akan memperlakukannya seperti Park Jae-sang, yakni dibuang setelah memberikan semuanya. Sang Ah bercerita jika saat kematian Park Jae-sang, Sang Ah sengaja melakukan bundir agar diselamatkan oleh Nana. Karena menurutnya jika Nana menyelamatkan Sang Ah, maka Nana tidak akan ada di lokasi kematian Jae-sang. Yang dalam kurung, Sang Ah ingin Nana tidak terlibat ke dalam kematian Park Jae-sang. Dan itulah keseriusan Sang Ah dalam melindungi orang yang mau berkorban dengannya. Mendengar hal itu, Nana seketika terdiam dengan jawaban tersebut. Cerita lalu menampilkan Nana saat memasuki kamar Park Jae-sang, di mana kala itu Park Jae-sang sudah tewas sebelum Nana tiba. Namun saat Nana keluar, sebuah CCTV sudah menunggunya. Dan ternyata CCTV itu diletakkan oleh Jin-ho atau anak buah Liang Mi. Kala itu Nana difitnah sebagai orang yang sudah menghabisi Park Jae-sang. Di HP milik Nana, Jin-ho juga menemukan pesan dari Taesop yang menyuruh Nana untuk melacak keberadaan Park Jae-sang. Yang dengan demikian, Jin-ho dan Liang Mi akan membuat seolah-olah Taesop sudah menyuruh Nana untuk membunuh Park Jae-sang. Taesop langsung menyusun rencana dengan Ji-oh. Kepada Ji-oh, Taesop berencana akan melawan Liang Mi sebelum Liang Mi menyerangnya. Taesop memerintahkan Ji-oh untuk menyiapkan reporter sebanyak mungkin untuk membongkar kasus korupsi dan pembunuhan yang telah lawan pemilihnya lakukan bersama Liang Mi. Dan Taesop akan mempublikasikan hal itu saat hari pemilihan umum tiba. Singkat cerita, hari pemilihan umum pun kini telah tiba. Di pagi itu, Liang Mi mengajak lawan pemilu Taesop, yaitu Park Sun-gok untuk naik gunung di saat orang lain sedang sibuk dalam pemilihan umum. Sementara itu, Taesop sudah memerintahkan Ji-oh untuk segera menyebarluaskan dokumen tentang korupsi yang dilakukan oleh Park Sun-gok atau lawan pemilunya. Dokumen itu menyebar sangat luas, dan ternyata hal itulah yang sangat ditunggu oleh Liang Mi. Setelah melihat serangan yang dilancarkan oleh Taesop, Liang Mi langsung menyuruh Jin-ho untuk melancarkan senjata miliknya. Kini dua kabar panas mulai membanjiri semua media Korea. Serangan yang dilancarkan oleh Liang Mi juga sudah sampai ke partai yang mengusung Taesop. Dan kala itu Taesop sangat terkejut dengan serangan yang Liang Mi berikan. Karena nyatanya Liang Mi menampilkan adegan persetubuhan yang sedang dilakukan oleh Sang Ah.
Dan ternyata video Sang Ah itu diambil oleh Nana yang saat itu sengaja menuangkan obat perangsang ke minuman Sang Ah. Sehingga dalam kondisi setengah sadar, Sang Ah dan Nana melakukan hubungan intim. Dan Nana sengaja merekam semua itu atas perintah Liang Mi. Skandal Sang Ah yang viral membuat pemilihan umum kali ini hancur total. Partai Taesop harus menanggung malu akibat ketidakbecusan Taesop dalam menjaga Sang Ah. Bahkan kini para petinggi partai sudah memalingkan muka dari Taesop. Dalam kondisi yang sulit itu, ada hal yang lebih besar lagi yang menghimpit Taesop. Yang mana kala itu, CEO Jang yang merasa sudah dipermainkan menyuruh Taesop untuk mengembalikan dana investasi yang sudah CEO Jang berikan. Bahkan saat itu, Taesop dipukuli hingga babak belur oleh anak buah CEO Jang. Sementara itu, Nana yang menjadi aktor utama di kasus ini kini sedang diberikan tiket pesawat oleh Jin Ho. Yang mana Liang Mi ingin agar Nana pergi sangat jauh ke luar negeri demi memastikan kalau Nana tidak akan berbuat hal yang bisa merugikan pihak Liang Mi. Namun kala itu, Nana justru balik mengancam dengan berkata kepada Jin Ho supaya Liang Mi tidak menyentuh Sang Ah lagi. Karena ia sudah memiliki sesuatu yang bisa membuat Liang Mi jatuh bersama. Sang Ah sendiri kini sedang sangat kecewa dan sedih. Yang ia sesalkan mengapa Nana yang sudah diberikan ketulusan oleh Sang Ah malah berbuat demikian. Dalam kondisi itu, Taesop pulang ke rumah mereka. Taesop yang menganggap kalau kegagalannya dalam pemilu ini disebabkan oleh kebodohan Sang Ah lantas meluapkan amarahnya kepada Sang Ah. Sang Ah tak terima karena dalam kondisi seperti ini Taesop selalu menyalahkannya. Padahal sudah menjadi kesepakatan mereka berdua untuk melawan Liang Mi. Namun setelah mendapatkan akibat dari melawan Liang Mi, Taesop malah menyudutkan Sang Ah seorang diri. Kala itu terjadi pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Hingga pertengkaran itu berakhir saat foto pernikahan mereka jatuh dan hancur. Malam itu juga, Taesop langsung menemui para petinggi partai. Di sana, di hadapan para petinggi partai, untuk pertama kalinya Taesop mau bersujud. Namun naas, para petinggi partai itu tetap memalingkan muka, bahkan sama sekali tidak melihat apa yang Taesop lakukan. Dari berbagai kegagalan, kini Taesop mulai berpikir untuk menyerah. Ia yang kini merasa kalau tidak mempunyai lagi muka berniat menabrakkan mobilnya. Namun untung ia masih selamat. Dalam kondisi itu, Liang Mi tiba-tiba menelponnya. Entah apa yang mereka bahas, yang pasti kini Taesop sudah memacu mobilnya kembali. Taesop lalu terlihat memasuki sebuah hotel. Hotel yang sama saat ia membongkar praktik seksual yang telah dilakukan oleh wali kota 6. Dan nampaknya kini Taesop akan melakukan praktik seksual itu demi memperbaiki namanya sendiri. Taesop sempat ragu, namun ia sadar kalau ia sudah tidak memiliki siapapun lagi selain Liang Mi yang bisa menyelamatkan namanya. Taesop pun membuka kamar hotel itu, dan di sana sudah ada Liang Mi yang sudah bersiap untuk bercinta dengan Taesop. Taesop akhirnya membuang harga dirinya dan dengan terpaksa harus melayani nafsu birahi Liang Mi yang akan mengikat hidup Taesop untuk selamanya. Di saat Taesop sudah menyerah, Sang Ah justru masih bertekad untuk melawan. Ia juga mengirimkan pesan kepada Taesop kalau mereka sudah melalui semua ini berdua dan Sang Ah akan tetap menemani Taesop seperti apapun Taesop sekarang. Di tempat yang berbeda, di rumahnya Nana sudah mengemasi semua barangnya dan bersiap untuk kabur. Ia juga memasukkan sebuah flashdisk yang akan ia berikan kepada Taesop. Kala itu, rekan Nana yaitu Wusik menyayangkan sikap pecundang yang baru muncul di diri Nana. Namun Nana menyuruh Wusik juga untuk ikut berhenti dan hidup seperti manusia pada umumnya. Saat hendak pergi, Nana dihentikan oleh Sang Ah yang memohon agar Nana mau membantunya dalam melawan Liang Mi. Namun, walaupun Sang Ah sampai menangis memohon, Nana justru malah menyuruh Sang Ah untuk berhenti. Karena menurut Nana, semakin Sang Ah melawan Liang Mi, maka semakin dalam juga Sang Ah akan jatuh.
Mendengar hal itu, Sang Ah tak menyerah. Ia berkata kalau perasaannya kepada Nana sangatlah tulus. Sang Ah berkata kalau sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan Nana lakukan di malam itu. Namun Sang Ah juga tahu kalau Nana saat itu terpaksa. Dan oleh karena itulah Sang Ah merelakan hidupnya agar Nana selamat dari terkaman Liang Mi. Di waktu tersebut, tiba-tiba ada pembunuh bayaran Liang Mi yang hendak menghabisi Sang Ah. Namun untung Nana berhasil melindunginya sehingga serangan itu melukai Nana. Wusik sempat membantu, namun pembunuh bayaran itu terlalu jago untuk Wusik lawan. Dalam kondisi sekarat, Sang Ah memeluk Nana dengan tangisan. Namun nyawa Nana sudah tak tertolong lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Taesop langsung mendatangi kantor polisi untuk menemui Sang Ah yang sedang diinterogasi. Namun kala itu, Sang Ah dan Taesop memilih menutupi keterlibatan Liang Mi dengan melaporkan kalau Wusiklah orang yang sudah menghabisi Nana. Karena Nana tidak mempunyai wali, Taesop pun dengan berat hati harus mengurus jenazah Nana. Kala itu, Taesop juga menerima barang peninggalan Nana. Dalam sebuah amplop yang bertuliskan untuk Taesop, Taesop melihat sebuah flash disk yang sudah Nana siapkan. Taesop lalu melihat isi flash disk itu, yang mana ternyata di dalamnya berisi sebuah bukti saat Liang Mi menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Pak Jae-sang. Yang mana dengan bukti valid itu, kini Taesop bisa dengan mudah menghancurkan Liang Mi. Taesop lalu memperlihatkan isi flash disk itu kepada Liang Mi. Bukan untuk melawan, melainkan untuk menyerah dan meminta agar Liang Mi mau menyelamatkan karir Taesop dan juga Sang Ah. 진짜 더러운 새끼거든. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Kini karir Sang Ah sudah selamat karena pihak Liang Mi menyatakan kalau video vulgar milik Sang Ah yang beredar bukanlah video pribadi milik Sang Ah, melainkan salah satu dari adegan syuting film. Kini film yang dimaksud sudah rilis dan mempunyai banyak penonton, hingga kini dinobatkan sebagai film terbaik di tahun itu. 겁먹었는지 자수하진 않더라고요. Diceritakan, pemilihan umum yang hancur tahun lalu dianggap gagal, sehingga pemilihan umum diadakan kembali di tahun itu. Di waktu itu, Liang Mi masih dengan calonnya yang sama, yaitu Park Sun-gok. Sementara partai lawannya, yakni partai yang sebelumnya sudah mendukung Taesop, kini telah mengganti calonnya dengan seorang anggota DPR bernama Hong Ju. Kini Taesop sudah berada di pihak Liang Mi dan ditugaskan menjadi sekretaris dari Park Sun-gok. Kala itu, Park Sun-gok terancam harus kalah dalam debat akibat skandal korupsi. Namun Taesop dengan kepintaran jeniusnya memberikan sebuah jam tangan kuno milik leluhur sang calon presiden. Jam tangan itu adalah jam tangan yang dipakai oleh leluhur mereka dalam perang dunia. Park Sun-gok berkata kalau tekad yang ia miliki dalam memajukan Korea sudah mengalir sejak lama. Maka dari itu tak mungkin baginya untuk mengkhianati nenek moyangnya, apalagi dengan kasus korupsi yang saat ini pihak Hongju tuduhkan. Kala itu Liang Mi menelpon Park Sun-gok. Taesop lalu menguping pembicaraan mereka. Saat itu Liang Mi meminta agar Park Sun-gok berrevisi undang-undang warisan sebelum pimpinan KON meninggal dunia. Tujuan Liang Mi mendukung Park Sun-gok adalah agar ada orang yang mau merevisi undang-undang warisan. Dan dengan undang-undang yang sudah direvisi itu, maka warisan WR Group yang sebelumnya ditinggalkan oleh pimpinan KON untuk Ji-uk akan beralih tangan jatuh kepadanya. Park Sun-gok sempat menolak karena ia merasa kalau ia merevisi undang-undang warisan itu secara tiba-tiba maka akan menimbulkan kecurigaan korupsi. Apalagi sebelumnya pihak lawan sudah mengangkat kasus korupsi yang sudah ia lakukan. Akan tetapi Liang Mi tak peduli dan tetap memaksa Park Sun-gok untuk tunduk kepadanya. Taesop kini sadar dan tahu kalau sebenarnya Park Sun-gok tak senang karena sudah dipermainkan seperti boneka oleh Liang Mi. Dan kini Taesop sadar apa yang harus segera ia lakukan. Malam itu, setelah 1 tahun berlalu, Taesop kembali ke rumah Sang Ah. Tujuannya kali ini untuk memberitahu Sang Ah kalau ia akan kembali melawan Liang Mi. Taesop berencana akan mengadu dombakan antara Park Sun-gok dengan Liang Mi. Ia akan menggunakan tangan Park Sun-gok dalam menjatuhkan Liang Mi kali ini. Kala itu, Sang Ah ternyata masih memikirkan pikiran yang sama, sehingga kini mereka pun sepakat untuk kembali bersama-sama dalam melawan Liang Mi. Langkah pertama yang Taesop jalankan yakni menemui pihak Hongju atau lawan Park Sun-gok di Pilpres.
Kepada Hongju, Taesop memberikan sebuah prestis yang berisi bukti dan pengakuan salah satu anak buah Park Sun-gok yang sudah menutupi kasus korupsi yang sudah Park Sun-gok lakukan. Kala itu, Taesop meminta agar Hongju mengaku kalau video itu ia dapatkan dari pihak Liang Mi. Sebagai imbalan, video itu akan meloloskan Hongju dalam pemilihan umum. Sementara keuntungan bagi Taesop, jika video itu tersebar, maka Park Sun-gok akan menganggap kalau Liang Mi sudah mengkhianatinya. Langkah kedua, setelah pihak Park Sun-gok terpojok, Park Sun-gok pasti akan mencari cara untuk menutupi video korupsi itu. Dan saat itulah Taesop akan memberikan bukti Liang Mi yang sudah menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi Park Jae-sang kepada Park Sun-gok untuk Park Sun-gok rilis. Mendengar rencana matang itu, Sang Ah tak ingin hanya menjadi penonton saja. Ia pun lalu menunjukkan sebuah buku catatan. Buku catatan itu berisi para penguasa yang sudah mendapatkan praktek seksual. Sang Ah berkata kalau ia akan memeras uang para penguasa yang ada di buku itu. Dan dengan itu, para penguasa yang sudah sekian lama tunduk kepada Liang Mi tidak akan berani untuk menolong Liang Mi lagi. 블랙박스 영상은 지워놓겠어. Dari beberapa nama di buku catatan itu, seorang pemilik stasiun TV di Korea kini sedang Sang Ah temui. Sang Ah langsung memperlihatkan bukti kepada pemilik stasiun TV itu kalau Liang Mi sudah menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisi Park Jae-sang. Kala itu, Sang Ah menyuruh si pemilik stasiun TV itu agar mau merilis bukti kejahatan Liang Mi tersebut. Awalnya ia sempat ragu, namun setelah ditekan dengan bukti seksual di buku catatan milik Sang Ah, si pemilik stasiun TV langsung bersedia untuk merilis bukti kejahatan Liang Mi itu. Namun saat itu, Sang Ah menyuruh pemilik stasiun TV itu agar merilisnya nanti setelah si pemilik stasiun TV itu ditelepon oleh Park Sun-gok, agar seolah-olah perintah merilis video kejahatan milik Liang Mi itu 100% diperintahkan oleh Park Sun-gok. Kini Taesop dan Sang Ah tinggal melakukan langkah terakhir, yakni meyakinkan hati Park Sun-gok. Setelah diberitahu tentang kejahatan Liang Mi, Park Sun-gok langsung menolak karena ia sangat takut kepada Liang Mi. Taesop kemudian memperlihatkan video yang berisi kesaksian anak buah Park Sun-gok yang sudah menutupi kasus korupsi yang sudah dilakukan oleh Park Sun-gok. Saat itu, Park Sun-gok tahu kalau Taesop sudah mempunyai barang bukti korupsi miliknya itu sejak lama. Dan ia bertanya mengapa Taesop tidak merilisnya saat Taesop dan Sang Ah hancur tahun lalu. Taesop berkata jika ia sengaja tidak merilis video itu karena ia ingin menyelamatkan dulu nama baik Sang Ah. Dan terbukti, setelah ia berpura-pura tunduk kepada Liang Mi, kini nama baik Sang Ah telah terselamatkan. Di momen itu, Sang Ah langsung muncul. Ia memberikan kartu nama si pemilik stasiun TV dan menyuruh Park Sun-gok untuk memerintahkan stasiun TV itu untuk merilis kejahatan Liang Mi. Setelahnya, Park Sun-gok pun berpikir keras. Dan karena video korupsinya kini sudah berada di tangan lawannya, Park Sun-gok pun langsung memerintah si pemilik stasiun TV itu untuk merilis bukti kejahatan yang sudah Liang Mi lakukan. Malam itu juga, video kejahatan Liang Mi kini menghebohkan warga Korea. 저랬습니다. 하려고 한 거 없지? 누가 봐도 자살이라 해. Liang Mi hanya bisa mengamuk akan video itu. Terlebih lagi, Jin Ho yang ingin selamat seorang diri memberitahu polisi dan media kalau ia hanya menuruti perintah dari Liang Mi saja. Setelah bukti yang diperkuat dengan pengakuan Jin Ho polisi kantongi, kini polisi langsung menyeret Liang Mi keluar dari kerajaan WR Group. Kala itu, Sang Ah juga hadir dan mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Setelah Liang Mi tumbang, kekuasaan WR Group kini 100% telah berpindah tangan kepada Ji-uk. Kala itu Ji-uk sangat bangga dan berterima kasih akan kepintaran Taesop. Namun kala itu Taesop membawa sebuah bukti yang membuat Ji-uk terdiam. Yang mana saat itu Taesop mengeluarkan sebuah data dari rumah sakit kalau Ji-uk sudah membeli obat yang akan bisa membunuh pimpinan Kwon secara perlahan. Dan jika bukti itu Taesop ungkap, maka usaha Ji-uk yang ingin membunuh ayahnya sendiri akan membuat Ji-uk memiliki nasib yang sama seperti ibu tirinya, yaitu Liang Mi, mendekam di penjara. Agar tidak dipenjara, Taesop menyuruh Ji-uk untuk memberikan WR Group kepadanya. Dari kini Taesop pun sudah bisa menduduki kekuasaan tertinggi di WR Group. Singkat cerita, beberapa bulan kini telah berlalu.
Kini Taesop sudah berhasil meraih cita-citanya yang selama ini ia impikan, yakni mengendalikan para penguasa negara dengan tangannya sendiri. Seperti saat itu, Park Sun-gok sudah terpilih menjadi seorang presiden. Namun di balik itu, Park Sun-gok atau sang presiden hanyalah boneka yang dimainkan oleh Taesop. 감은 없었는지 돌아보고 그동안 부족함은 없었는지 돌아보고 45도 우측을 보고 역시 국정을 운영할 수 있었습니다. Di tengah kebahagiaan yang berhasil mereka dapatkan, beredar kabar kalau pimpinan Kwon kini sudah sadar dan kesehatannya mulai berangsur membaik. Kabar itu sejenak membuat Taesop sangat terdiam. Kabar gila tak hanya itu saja. Kala itu Sang Ah mendapatkan telepon misterius dan penelpon itu ternyata adalah Liang Mi yang ternyata bisa mengendalikan polisi. Bahkan kini akan segera dibebaskan dengan alasan kalau Liang Mi melakukan pembunuhan Park Jae-sang karena keterpaksaan. Kabar kebebasan Liang Mi itu menimbulkan tekanan luar biasa yang membuat Sang Ah frustasi hingga ia ditemukan oleh Taesop dalam kondisi teler akibat mengkonsumsi sabu. Kini saat mereka baru saja merasa sudah berada di puncak, musuh lama mereka justru bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar di saat mereka sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Namun demikian, Sang Ah dan Taesop memilih melangkah bersama untuk melawan WR Group sekali lagi. Dan drama pun tamat ditutup dengan ending yang sungguh menggeregetkan. Kembalinya WR Group akan membuat Taesop dan Sang Ah harus berperang lebih berdarah lagi di season kedua nanti. Seperti apa keseruan season 2-nya? Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.